teman-teman, perkenalkan nama aku Nadia Nur Cahyani, mahasiswi Universitas Cipta Surakarta, program studi akuntansi. Di sini aku akan menjelaskan tentang hukum sistem keuangan negara dan daerah. Nah, pernah nggak kamu bertanya-tanya dari mana asal uang untuk membangun jalan atau membayar gaji guru? Semua itu diatur dalam satu sistem besar bernama keuangan negara. Apa definisi dari keuangan negara? Pertama-tama, mari kita lihat dari sisi payung hukumnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Ini mencangkup segala sesuatu, baik itu berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara, selama hal tersebut berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara tersebut. Lalu, siapa yang bertanggung jawab mengelolanya? Dalam sistem kita, Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas pengelolaan keuangan negara. Namun, dalam tugasnya, Presiden dibantu oleh dua pilar utama, yaitu satu, Menteri Keuangan, yang bertindak sebagai pengelola fiskal sekaligus bendahara umum negara. Yang kedua, Menteri atau pimpinan lembaga yang bertindak sebagai pengguna anggaran atau PA di kementerian atau lembaga masing-masing. Nah, agar semua anggaran digunakan dengan tepat sasaran, proses ini tidak lepas dari pengawasan yang ketat. Pengawasan ini dilakukan oleh lembaga independen, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Setelah memahami keuangan di tingkat pusat, sekarang kita akan masuk ke lingkup yang lebih dekat dengan kita, yaitu keuangan daerah. Apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan keuangan daerah? Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. Hal ini juga mencangkup segala bentuk kekayaan dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang sering kita sebut sebagai APBD. Pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah, yaitu gubernur, bupati, ataupun wali kota. Ia menerima delegasi kekuasaan dari presiden untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam praktiknya, tugas ini dijalankan oleh sekretaris daerah sebagai koordinator pengelola keuangan daerah dan kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD dan kepala SKPD sebagai pejabat pengguna anggaran. Setiap pengelolaan keuangan harus memiliki landasan yang kuat. Berikut adalah dasar-dasar hukum yang mengatur keuangan negara dan keuangan daerah kita. Untuk lingkup nasional atau keuangan negara, landasan utamanya adalah UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, yang berisi tentang mengatur definisi, ruang lingkup, serta pembagian kekuasaan pengelolaan keuangan antara Presiden, Menteri Keuangan, dan pimpinan lembaga. Yang kedua, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, yang berisi tentang fokus pada aturan pelaksanaan anggaran, tata cara penyimpanan uang negara, dan pengelolaan aset pemerintah. Sedangkan untuk wilayah daerah, payung hukum yang digunakan adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang mengatur kewenangan kepala daerah beserta perangkatnya dalam mengelola urusan pemerintahan yang berimplikasi pada hak dan kewajiban keuangan daerah. Yang kedua adalah PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang merupakan aturan teknis yang menjelaskan siklus anggaran daerah, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban APBD. Lalu, dari mana semua uang itu berasal? Jawabannya, sumber dana negara berasal dari 1. Penerimaan pajak, seperti PPN, PPh, pajak atas barang mewah, bea, dan cukai. Yang kedua, berasal dari penerimaan negara bukan pajak, yaitu dari sumber daya alam, laba atau keuntungan dari BUMN, serta layanan publik. Yang ketiga, penerimaan hibah, berupa sumbangan dari dalam maupun luar negeri. Sumber dana daerah berasal dari 1. Pendapatan asli daerah, yaitu berisi pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya yang berasal dari potensi lokal. Yang kedua, berasal dari transfer pusat, yang berisi TAU, TAK, dan DPH. Yang ketiga, pendapatan lain-lain, yang berisi dana hibah maupun dana darurat yang berasal dari pemerintah pusat.
Intinya, pusat dan daerah itu seperti orang tua dan anak. Uang besarnya ada di pemerintah pusat, lalu dikirim ke daerah dalam bentuk bantuan dana. Lalu, pemerintah daerah lah yang paling tahu apa yang dibutuhkan warganya, apakah untuk memperbaiki pasar atau membangun sekolah, sehingga mereka lah yang mengelola uang itu agar tepat sasaran. Hukum keuangan negara dan daerah hadir untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara efektif, transparan, dan patuh pada aturan. Tanpa hukum yang kuat, pembangunan tidak akan merata. Nah, itu tadi penjelasan tentang hukum sistem keuangan negara dan daerah. Sekian dari aku, mohon maaf jika ada salah kata maupun materi. Sekian dan terima kasih.